pengiriman terakhir ke neraka. Di balik kemegahan industri logistik sinergi abadi, terdapat sebuah ruang kantor yang tidak pernah dimasuki sinar matahari. Di sana, duduk sang pemilik, seorang pria tanpa wajah yang tubuhnya terbuat dari tumpukan berkas dan debu gudang. Perusahaan ini tidak mencari keuntungan dalam bentuk uang. Mereka mengumpulkan utang nyawa. Setiap paket yang sampai ke tangan konsumen di dunia luar, sebenarnya membawa sedikit kegelapan yang diambil dari rak B666, memastikan bahwa penderitaan manusia akan terus berputar dalam siklus konsumsi yang tak ada habisnya. Arga terbangun dalam kondisi sesak napas. Tubuhnya telah dibalut plastik uraping bening yang sangat tebal, menekannya hingga ia sulit menggerakkan jari. Di sebelahnya, ia melihat Dian. Gadis itu tidak lagi menangis. Matanya telah dijahit dengan benang hitam, dan kulit lengannya mulai ditempeli label-label pengiriman bertuliskan, "Barang pecah belah, jangan dibanting, nyawa." Namun, Arga menyadari satu hal. Sebagai karyawan baru, ia sempat membawa pemotong cutter logistik yang ia selipkan di dalam kaos kakinya sebelum shift dimulai. Dengan sisa tenaga, ia menggerakkan kakinya, mencoba meraih alat tajam itu. "Dian, jangan menyerah," bisik Arga melalui plastik yang menutupi mulutnya. Tiba-tiba, suhu di lorong B666 naik hingga terasa membakar. Rak-rak besi yang tinggi mulai mencair dan membentuk siluet singgasana raksasa. Sang pemilik gudang muncul dari balik kabut hitam. Suaranya terdengar seperti ribuan suara orang menjerit yang disatukan. "Stok hari ini sangat istimewa," ucap sang pemilik. Seorang pemuda yang penuh harapan dan seorang admin yang terlalu ingin tahu. "Rasa takut kalian adalah bahan bakar terbaik untuk mesin-mesin kami di bawah." Pak Basuki berlutut di depan sosok itu, menyerahkan palu lelangnya. "Tuan, pengiriman jam 4 pagi sudah siap. Gerbang void sudah terbuka." Di ujung lorong, sebuah lubang hitam masif terbuka di lantai gudang. Suara mesin konveyor raksasa terdengar dari dalam lubang itu, siap menarik peti-peti dari rak B666 menuju kedalaman yang tak terbayangkan. Arga berhasil meraih cutternya. Dengan gerakan kecil yang menyakitkan, ia merobek plastik yang melilit tangannya. Ia tidak langsung melarikan diri. Ia tahu mereka tidak akan bisa keluar lewat pintu beton. Satu-satunya jalan adalah menghancurkan sistem dari pusatnya. Ia merayap menuju panel kontrol utama rak B666 yang berada di bawah singgasana sang pemilik. Di sana, terdapat sebuah kabel besar yang berdenyut seperti nadi, mengalirkan cairan hitam dari jiwa-jiwa ke dalam mesin. "Jika sistem ini butuh logistik, aku akan memberinya kelebihan beban," gumam Arga. Ia tidak memotong kabel itu. Sebaliknya, ia menyambungkan tablet logistik milik Dian yang masih aktif ke sistem pusat. Ia memasukkan perintah looping tanpa henti. "Kirim semua stok ke alamat pengirim. Sinergi abadi." Seketika, alarm gudang berbunyi dengan nada yang memilukan. Rak-rak mulai bergetar hebat. Paket-paket yang tadinya siap dikirim keluar, kini terbang kembali ke arah sang pemilik dan Pak Basuki. "Apa yang kau lakukan?" teriak Pak Basuki. Tubuhnya mulai ditarik oleh ribuan tangan kecil yang keluar dari kardus-kardus di rak B666.
Sistem logistik itu mengalami malfungsi masif. Alih-alih mengirim jiwa ke neraka, mesin itu kini menghisap balik siapapun yang memiliki kontrak dengan perusahaan. Sang pemilik gudang meraung saat tubuhnya mulai terurai menjadi tumpukan kertas manifest yang terbakar. Arga dengan cepat memotong lilitan plastik di tubuh Dian. Kita harus lari ke lubang itu, Dian. Itu satu-satunya jalan keluar sebelum dimensi ini runtuh. Mereka berlari melompati tumpukan barang yang meledak. Pak Basuki mencoba menarik kaki Arga, namun ia sendiri sudah tertimbun oleh ribuan sepatu anak-anak bermata yang menggigit dagingnya. Arga dan Dian melompat ke dalam lubang hitam tepat saat rak B666 hancur berkeping-keping. Dunia di sekitar mereka berputar, dipenuhi oleh angka-angka barcode yang berterbangan dan suara mesin yang pecah. Pagi harinya, warga sekitar dikejutkan dengan kondisi gudang Sinergi Abadi. Gudang itu tidak terbakar, tidak hancur, namun kosong total. Tidak ada satupun mesin, rak, atau manusia yang tersisa. Hanya ada hamparan lantai semen kosong yang sangat luas. Di depan gerbang gudang, Arga dan Dian ditemukan pingsan. Saat mereka terbangun, mereka tidak mengingat apapun tentang B666. Namun ada satu bekas luka permanen di lengan mereka. Sebuah tato barcode permanen yang tidak bisa dihapus. Beberapa minggu kemudian, Arga menerima sebuah paket di rumahnya. Tanpa nama pengirim. Saat ia membukanya, di dalamnya hanya terdapat sebuah kartu ID karyawan lama miliknya yang sudah berlumuran darah, dengan tulisan tangan di baliknya. Logistik tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu jadwal pengiriman berikutnya. Di kejauhan, Arga mendengar suara truk logistik berhenti di depan rumahnya. Dan kali ini, ia tahu ia bukan lagi pengirimnya. Ia adalah barangnya. Mungkin saat ini Anda sedang menunggu paket datang ke rumah. Anda melihat status pengiriman di ponsel, kurir sedang menuju lokasi. Namun, pernahkah Anda berpikir, apa yang sebenarnya ada di dalam gudang tempat paket itu berasal? Dan siapa yang harus dikorbankan agar barang Anda sampai tepat waktu? Jangan pernah mencari rak yang tidak ada di denah. Karena jika Anda menemukannya, Anda bukan lagi pelanggan. Anda adalah stok yang siap dikemas. Terima kasih telah menyaksikan kisah Kode Rak B666 di Dunia Bantal. Pernahkah kalian merasa diawasi saat berada di tempat kerja yang sepi? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel Dunia Bantal untuk membongkar rahasia-rahasia gelap lainnya. Klik like jika kalian tidak akan pernah melihat gudang logistik dengan cara yang sama lagi. Sampai jumpa di shift malam berikutnya jika kalian berani bangun.